A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil ba'ts wal qiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan nikmat bareng-bareng hadir majelis taklim. Jadi adik-adik sekalian, salah satu bukti bakti kita sama orang tua kita yaitu kita jadi rajin-rajin nuntut ilmu. Jadi adik-adik rajin nuntut ilmu, maka orang tua masih hidup udah meninggal dunia dapat bonus pahala. Sehari adik-adik baca Quran satu huruf, berapa pahala satu huruf? 10 ini didapetin juga untuk orang tua kita yang masih hidup ataupun yang udah meninggal dunia. Itu kerennya. Nah, kadang ada orang dia pengen bantu orang tuanya, katanya oh hebat, lalu ya minta rezeki boleh, tapi ada cara yang hebat juga. Ini adik-adik sekalipun begini, ini sangat-sangat luar biasa untuk memudahkan rezeki orang tua kita. Kemudian ini salah satu bukti bakti dan cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, pertemuan yang udah lewat kita udah baca babul miyah, yaitu bab yang ngebahas tentang air. Pada hari ini kita baca insyaallah babus siwak, bab yang menjelaskan tentang siwak. Siwak itu yang mana? Ini saya punya siwak. Nah, siwak. Rokok siwak enggak? Rokok orangnya nih siwak. Nih siwak nih. Siwak ini apa sih itu siwak? Apa keutamaan siwak? Insya Allah kalau adik-adik tahu keutamaan siwak, insya Allah berat kalau nggak pakai siwak. Makanya saya biasanya pakai. Alhamdulillah tahadduts bi nikmatillah. Sejak saya tahu dari guru-guru kita keutamaan dan fadilahnya siwak, sampai sekarang mudah-mudahan selalu diizinkan untuk istiqomah pakai ini. Nah, ini cara kita makainya udah karuan. Kemudian barang yang digunakan sebagai siwak sudah karuan. Oh, terus kemudian ini enggak sembarangan kayu, enggak. Intinya dia ada serabut-serabutnya. Boleh enggak sudah pakai, kalau bahasa saya gerenggeng, putar gerenggeng. Ampel si biji ini si keras-keras ini. Boleh enggak sudah pakai itu? Hah? Pakai aja nasi daging indah bareng. Nah, jadi ini nih. Nah, kita ini dulu kita lihat pengertian siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khaslatul ula as-siwaku ta'rifuhu lughatan ad-dalku. Siwak secara bahasa artinya menggosok. Jadi apapun yang digosok itu namanya siwak. Itu secara bahasa. Siwak enggak? Sudah bersabun? Gosok enggak? Gosok papan, kira-kira siwak enggak? Siwak, tetapi secara bahasa. Nah, kemudian ini atas halu ini. Atas diginiin dikit. Oke, cakep. Nah, kemudian secara istilah ini yang kepake. Siwak adalah wasyar'an
dalkul asnani wa ma hawalaiha bikulli syai'in khashinin. Siwak itu adalah menggosok gigi. Ingat, yang digosok gigi, bukan empak gigi. Berarti maksudnya apa? Orang-orang tua dengan toa siwak darah giginya, kanggo pakai siwak nggak bisa. Kenapa? Buat masa empak giginya nakane bakat di bare lo. Jangan. Itu apa itu siwak secara syariat Islam, secara hukum fikih? Menggosok gigi dan yang di samping-sampingnya dengan sesuatu yang lembut. Ulang. Siwak adalah menggosok gigi dan yang di samping-sampingnya dengan sesuatu yang lembut. Berarti dari sini kita mengetahui sesungguhnya siwak itu bukan sekedar pakai kayu arok. Ini kayu arok namanya ini. Arok kayak pakai K. Kalau airkun, arokun itu artinya keringat. Kalau sudah pakai aroko, keringat. Pakai aroka itu ini kayu siwak ini. Berarti apapun sudah pakai boleh. Yang penting itu lembut, dana kerasan. Bisa nggak pakai? Misalnya sudah lupa bawa siwak, ada sorban sudah giniin, boleh nggak? Boleh. Lagunda hidukinnya sangear. Jangan sudah giniin sorban sudah. Enggak. Pinang itu bare. Tapi kalau secara hukum fikihnya boleh nggak? Boleh. Nah, ini siwak. Jadi sekali lagi, siwak itu digunakan pakai apapun. Yang penting itu lembut. Tidak mau pakai gini aneh, boleh. Saya kalau lupa misalnya bawa siwak, saya pakai ini. Aku nyoba-nyoba aku ada kita sedang lain. Jadi why no? Ndak ke kono-kono aja, ndak. Ketahuan sedang orang nanti. Nah, kemudian keutamaan siwak. Nah, ini nih sangat luar biasa. Ini kayaknya penting sudah ketahui. Keutamaan siwak. 1. As-siwaku mathaharatun lil fami mardatun lirabbi wa majlatun lil basari. Riwayat Imam Bukhari dijelaskan, pertama siwak itu membersihkan gigi. Keutamaan siwak pertama apa? Membersihkan gigi. Lu tanya tuh dulu. Keutamaan siwak pertama apa? Membersihkan gigi. Kedua, wah nih, udah apa ini? Kateang nuang atas itu nginam. 1. Siwak itu membersihkan gigi. 2. Mendatangkan ridho Allah. Orang kalau sering pakai siwak itu datengin ridho Allah. Bangun beta muna apa bahasa antono? Syukran jazilah. Ngombe mau dengan tong rokok. Reda Allah atau reda setan? Hah? Kalau ngantongin siwak, ridho Allah. Kalau ngantongin rokok, ndak kira setan, ridho batur. Musa di itu dengan barekan. Rokok. Coba bayangin rokok itu juga keren. Yang namanya rokok itu coba, yang namanya rokok, pokokan kena berokok sini, sisi berjawat kanggo ya. Coba ai sini ada kena, dan nebani jawat temu dan bagi anda. Coba ini rokok ditaruh di sini, pasti yang rokok beto bare taruh saya. Begitu kan? Ternyata rokok itu juga cara menjalin silaturahim. Tapi bagi ahli hisab, monoku jadi ku tahu. Nah. Oke, ternyata siwak itu juga apa tadi?
mendatangkan ridho Allah. 3, majlatun lil basari, siwak itu juga mempertajam, bahasa kita memperjelas pandangan. Orang kalau sering pakai siwak ini pandangannya dijaga. Insya Allah lagu Ustaz kan tidak ngadu kacamata, tidak pada siwak ada yang mulutnya sakit tidak jangan pun. Ini aku jelas aku bagi tapi yang mau najak ono. Lain dua anda aku tanda tapi ini jelas no. Pada lagu tanda tidak kan no jelas ini. Apa nomor berapa itu? Nomor 3, siwak itu ngabikin pandangan jelas. Oke. Berikutnya dalam riwayat dijelaskan. Apa katanya? Raka'atani bisiwakin khairum min 70 raka'atan bighairi siwak. Masya Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, 2 rakaat menggunakan siwak. Salat orang yang menggunakan siwak 2 rakaat daripada yang tidak menggunakan siwak. Lebih afdol yang menggunakan siwak. Berapa rakaat? 70 rakaat. Lebih afdol yang menggunakan siwak. Ini maksudnya ada orang satu sholat nggak pakai siwak, ini satu sholat pakai siwak. Yang mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol yang sholat menggunakan siwak. Berapa afdolnya? Ini kalau pengen ngejar pahala yang pakai siwak, mestinya dia sholat 70 rakaat dulu, baru dia bisa ngajar yang 2 rakaat yang pakai siwak. Bayangin, sudah sholat 2 rakaat, saya 2 rakaat pakai siwak. Ulah idep itu 10 rakaat dulu semayang apa depalik pahalamku yang pakai siwak. Tuh makanya siwak ini sepele tapi masya Allah luar biasa. Orang kalau tahu keutamaan siwak, saya biasanya taruh di sini nih, nampak gitu. Tapi nanti ada waktu-waktu disunahkan pakai siwak. Jangan sekedi-kedi ngedang ya. Jangan, ada waktunya pakai siwak. Ada waktunya. Nah, itu yang nomor berapa itu? Nomor 4. Berarti sholat menggunakan siwak lebih afdol daripada sholat tidak memakai siwak 70 rakaat. Oh, udah mantap ada siwak ini, masya Allah. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau yang tadi yang 3 itu riwayat Imam Bukhari. Dalilnya sahih. Oke, sekarang nomor berapa keutamaan siwak? Hah? 2, 3, 4, 5 ya. Nomor 5, menambah fasih ketika berbicara. Jadi orang kalau pakai siwak ngomongnya itu enak didengar, lancar. Mungkin ini obat bagi orang yang gagap kali ya. Coba si gagap-gagap suruh ngadu siwak, sang ini lancar. Nah, tapi di sini dijelasin orang kalau pakai siwak itu ngomongnya fasih. Fasih yang rawas ke pakai siwak. Nah, kemudian menguatkan akal. Menguatkan akal. Itu nomor berapa? 6. Nomor 7, daya hafal makin kuat. Jadi daya ingat, daya hafal kuat. Nah ini makanya penting bagi adik-adik sekalian yang menghafal Quran. Penting banget nih pakai siwak. Supaya apa? Hafalannya agak nendeket hafalan deh. Coba pakai siwak. Nah jadi insya Allah kuat hafalan sini insya Allah. Ini yang ngomong siapa? Bukan saya. Ini kitab yang ngomong. Kitab ini sama siapa yang ngarang? Para ulama.
Para ulama ini bukan sekedar ngomong, tetapi ada asar. Asar itu apa? Ya didapetin riwayat menjadi ulama berikutnya sampai ke kita. Nah, berikutnya siwak itu yusahilun naz'a, memudahkan ketika sakaratul maut. La ilaha illallah, ini yang sangat luar biasa. Memudahkan ketika sakaratul maut. Apa ini? Oh, apa bahasa ini? Pajak ya? Hah? Aduh, pajak ini bahasa tuh ya ini. Oh, apa? Nah, apa tadi? Memudahkan, meringankan ketika sakaratul maut. Tahadduts bi nikmatillah, mungkin saya pernah sebut kemarin-kemarin. Kan biasanya nih ketika ada orang yang sekarat, itu biasanya kita dipanggil sama orang. Tangor ustaz tuh membaca yangnya, nalkinangnya. Nalkin itu ngebacain la ilaha illallah itu loh. Kan kemarin sudah tahu kan caranya? Udah kita sebut kemarin cara orang kalau ada yang sakaratul maut itu ada cara-caranya. Di antaranya itu ada satu nih. Tahadduts bi nikmatillah, ada satu udah lama sakaratul maut. Dia sugul-sugul. Bayangin hadirin sekalian, sakaratul maut itu sakitnya masya Allah tabarakallah. Sakit luar biasa. Baginda Rasul ketika sakaratul maut itu malaikat datang. Izin dulu sama baginda Rasul. Baginda Rasul minta izinnya nyabut nyawa pelungguh ya Rasulullah. Sila. Itu para bidadari di surga udah menunggu pelungguh ya Rasulullah. Bayangin baginda Rasul, bidadari ya kangen sama beliau. Ini tuh jadi tahun nih. Itu doang kalau kangen nih bidadari. Oh, jadi bidadari itu yang kangen sama baginda Rasul. Udah nunggu pelungguh ya Rasulullah. Oke, silakan. Ketika dicabut nyawa baginda Rasul, kayak kesekuk, saudara kesekuk gitu. Apa kata baginda Rasul? Kok sakit ya malaikat, kata baginda Rasul. Baginda Nabi kata malaikat pencabut nyawa, ini cara yang paling lembut saya mencabut nyawa seorang, baginda Rasul. Tapi kok sakit? Sakitnya luar biasa. Padahal baginda Rasul dicabut nyawa beliau dengan cara yang paling lembut. Baginda Rasul bilang sakit ya gitu. Setelah itu ternyata benar bilang sakit. Apa kata baginda Rasul? Malaikat katanya, bisa nggak sakitnya sakaratul maut ini? Itu sakitnya sakaratul maut umatku itu saya aja yang ngerasain, umatku nggak ngerasain. Baunde aku doang ngerasain sakitnya sakaratul maut ini, saking sakitnya. Baginda Rasul minta sakitnya sakaratul mautnya kita nek umat beliau, biarin beliau aja yang ngerasain. Kenapa? Saking kangennya kepada. Gimana sih sakitnya sakaratul maut? Itu dijelasin. Sayyidina Umar pernah mendatangi anak beliau ketika mimpi. Ditanya sama Abdullah bin Umar, bapak katanya sakitnya sakaratul maut itu gimana bapak? Apa kata Sayyidina Umar? Ini kayak paku, ini kan tajam nih. Tumpulnya masuk ke dalam kulit. Tumpul, semua kulit kita dimasukin sama paku, tapi yang tumpul di dalam. Ketika diginiin sama malaikat, semua yang tumpul tuh dicabut. Gimana sakitnya kira-kira? Wallahu alam, sakitnya minta ampun. Nah, kita pernah mendatangi ada seorang jamaah kita yang masya Allah udah lama sakit sakaratul maut. Ternyata datang kita bacain nggak bisa lagi. Ya udahlah, saya bawa siwak, alhamdulillah. Waktu itu saya bawa siwak. Saya minta tolong sama bije beliau anaknya. Arak ladiknya saya polongin giniin, saya polong ke siwak kono, saya masukin ke air. Setelah itu air dikasih minum ke beang yang nginam. Beang yang nginam. Setelah dikasih minum, alhamdulillah. Setelah itu lancar. Dia nalah halu dicabut nyawanya oleh Allah Taala. Dikasih minum air itu, tapi air yang dicampur sama siwak. Ini bukti bahwa siwak itu memudahkan ketika sakaratul. Nah, bola gunde so, kelalah doa meh dah pecat mata ini siwakku.
Jangan begitu. Udah bejat mati ya, ini siwak karang. Jangan. Ini niat kita meringankan orang yang sakaratul. Nah, makanya itu bayangin, itu orang yang jarang pakai siwak, tapi ketika masih hayat, ketika sakarat dikasih siwak, dapat diringankan sakaratnya. Apalagi side yang sering pakai siwak, insya Allah dengan izin Allah, Allah Ta'ala bakalan kasih keringanan kapan? Ketika sakaratul maut. Nah ini nih diantara keutamaan siwak. Nah berikutnya, yurhibul adu, membuat musuh gentar. Jadi siwak ini ngabikin musuh-musuh itu gentar. Baginda Rasul dulu kalau pengen perang, baginda Rasulullah para sahabat pakai siwak dulu. Makanya itu musuh-musuh itu, jadi baginda Rasul tuh di antara apa itu keistimewaan beliau itu, baginda Rasul kalau mau perang, jadi orang dulu tuh kalau mau perang udah dikasih tahu dari sebelumnya. Oh 1 bulan lagi mau perang. Jadi tahu nggak, itu musuh-musuh baginda Rasul 1 bulan udah kaget. Dia neman perang, nangginda dengan dengar gen perang gajah baginda sudah kaget itu kafir Quraisy. Kenapa? Satu diantaranya baginda Rasul suka pakai siwak. Nah, kemudian berikutnya yudha'iful ajr. Seperti yang tadi ini, melipat gandakan pahala. Nah, sudah pakai melipat gandakan pahala. Itu nomor berapa? Masya Allah, ini banyak banget ya. Apa itu keutamaan siwak? Melipat gandakan pahala. Mana contohnya tadi? Nah, orang sholat 2 rakaat pakai siwak sama 2 rakaat nggak pakai siwak, mana besaran pahalanya di hadapan Allah? Ya pakai siwak. Berapa rakaat? 70 rakaat. Kemudian yubti'u syaiba. Ini keren. Orang yang gemar pakai siwak itu awet muda. Awet muda. Bajang dong gue nih. Orang yang mau pakai siwak. Atau mungkin awet imut. Meragukan awet imut atau bukan? Ganderi deh. Oh kan aku bawa imut atau bukan? Nah jadi orang yang mau pakai siwak itu, masya Allah, Allah berikan yang luar biasa. Apa itu? Kalau orang tuh kadang macam maningna pakai apa karena no angin umbe supaya kelihatan muda. Oh bagus, tapi coba jangan lupa nih pakai rumus dari baginda Rasul, jangan jauh-jauh. Ente nggak perlu beli mahal-mahal begituan, pakai itu juga ya silakan, tapi ini juga dipakai siwaknya. Nih bayangin nih awet muda, nggak percaya lihat aja saya. Oh sudah ketawa. Sudah kan masih banyak buat tuh baca lagu Waan no si dua. Jadi kenapa? Bukan saya bilang saya muda, enggak lah. Cuma nanti sudah buktiin aja sendiri. Ini yang ngomong para ulama, bukan saya loh. Nah, berikutnya yutayyibu raihatal fami. Apa bahasanya kita ya? Ngabikin bau mulut makin enak. Ndi nambah bualu ngono. Apa bahasanya kita ya? Mengharumkan bau mulut. Siwak itu mengharumkan bau mulut. Allah. Tapi ingat, nanti kalau puasa itu ada waktu-waktu yang nggak boleh pakai siwak. Makruh hukumnya kalau puasa. Kalau puasa. Nah makanya nanti ada. Ini kan kita masih apa nih? Ini kita masih keutamaan siwak. Kenapa kita penting ini? Mohon maaf, kadang ada. Coba saya nanya sih deh. Ketika sholat, mana yang lebih banyak? Yang pakai siwak apa enggak? Ya enggak, orang-orang yang sudah lihat biasanya sudah ke masjid nih. Mana yang lebih banyak ketika sholat? Pakai siwak apa tidak? Tidak. Satu kadang. Kenapa nggak pakai siwak? Satu, mungkin nggak tahu keutamaannya. Coba orang kalau tahu keutamaannya, berat kalau nggak pakai siwak itu.
Makanya nih para masyayikh kita di Yaman, coba lihat Habib Umar, biasanya beliau kan pakai jubah dua tuh. Biasanya jubah dalam beliau itu ada siwak. Habib Ali Al-Jufri biasanya di sini ada siwak. Habib Jindan biasanya ada siwak. Kenapa? Itu sunnah Rasul. Kenapa? Beliau mengetahui keutamaan Masya Allah dari siwak itu. Makanya orang kalau tahu keutamaannya berat kalau nggak ngelakuin, termasuk siwak ini. Saya rasa siwak ini sepele loh adik-adik sekalian. Sepele, tapi di hadapan Allah pahalanya gede banget. Ayo jangan disia-siain. Nah, ini saya bawa siwak nih. Nanti dibagiin sama Kabedowi ya, nanti dibagiin. Siapa yang mau dibagiin aja. Saya banyak siwaknya, saya bawa dari Mekah. Berapa banyak sih dah? Tapi yang mau pakai aja saya kasih, kalau nggak mau pakai nggak mau saya kasih. Anda teduh. Oke, berikutnya yuzilul qalaha wa sufratal asnan. Yang namanya siwak menghilangkan kotoran gigi, menghilangkan kotoran gigi. Jadi orang kalau pakai siwak insya Allah, jadi siwak itu bisa pasta itu, bisa sikat gigi yang itu loh. Cuman kan repot juga, masa sih dengerin doang sebelum sembahyang, jadi udah sembahyang disikat gigi kan? Kan gak enak ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau sudah pakai sikat gigi, niatin jadi siwak. Apa pahala nggak dapet lah. Oke, berikutnya yashuddul latha. Yashuddul latha itu maksudnya apa? Menguatkan gusi. Orang kalau pakai siwak, insya Allah giginya itu sehat, gusinya menjadi kuat. Insya Allah jarang bakalan sakit gigi. Ada yang sering sakit gigi nggak di sini? Ada nggak? Wah sudah? Hah? Mas Dewet sakit gigi? Saya sakit gigi. Coba tanya dia yang sakit gigi itu. Girang saya ngadu siwak, terang dia nih girang. Yakin saya nggak pernah pakai siwak kayaknya. Nah bukan itu saja sih penyebabnya. Ada juga mungkin penyebabnya iya. Tapi ini nih diantaranya. Nah berikutnya, nah ini nih, yusaffil khilqah. Ternyata siwak itu juga ngebikin perangai seseorang menjadi bagus. Jadi orang yang perangai itu, akhlak orang diperbaiki sama siwak itu, membuat perangai orang menjadi bagus. Udah nomor berapa itu? Berapa? Masya Allah nih, bayangin siwak. Di sini para ulama mengatakan, apa kata beliau di sini? Asluha awsalaha ba'dhum ila sab'in. Kata para ulama, keutamaan siwak sampai 70 keutamaan. Berarti sekali pakai siwak itu pahalanya sampai 70-an pahala yang sudah dapetin sekali pakai siwak. Berarti orang yang gak pakai siwak 70 pahala nggak didapetin. Mau dapat pahala apa nggak dapat? Sudah mau dapat pahala atau nggak dapat pahala? Pengen kita dapat pahala yang gini-gini. Nah, oke, berikutnya yubayyidul asnan, memutihkan gigi. Artinya memutihkan di sini ya, dia sudah putih merah tembok lalu, no. Cuman nggak jadi kuning gitu. Masya Allah, ini keren ini. Kemudian berikutnya yurithul ghina wal yusra. Siwak itu mewariskan kekayaan dan kemudahan. Orang pakai siwak, insya Allah jadi kaya. Sang yeru nanti tersugil-sugil sampai nengke dengan toa tadi. Dia ngadu siwak kana. Coba cek orang tua kita. Juga dia nggak pakai siwak. Bayangin. Apa itu yang berikutnya? Mewariskan kekayaan dan orang pakai siwak, masya Allah, Allah Ta'ala bakalan berikan kekayaan.
Kekayaan dari apa? Kekayaan harta, kekayaan pahala, kekayaan yang macam-macam. Bayangin misalnya kekayaan pahala, kita lihat 70 rakaat sekali sholat, 70 rakaat sekali sholat, 70 rakaat sekali sholat. Bayangin sudah sholat berapa rakaat dalam sehari, semuanya pakai siwak. Bandingin sama orang yang nggak pakai siwak, jauh ternyata derajatnya, jauh kayak lebih kaya orang yang pakai siwak daripada yang tidak pakai siwak. Berikutnya yang tadi mewariskan kemudahan. Orang yang kamar pakai siwak, Allah Ta'ala bakalan berikan kemudahan setiap apapun yang menimpanya. Oh, ada masalah, coba pakai siwak, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masalah itu. Oh, Masya Allah. Kemudian yuzhibus suda'a, udah nomor berapa ya? Masya Allah. Menghilangkan sakit kepala. Masya Allah, ya luar biasa siwak ini. Ternyata sakit-sakit otak enda hilang. Berkat apa? Berkat Masya Allah. Bayangin berkat siwak. Kemarin yang udah sakit-sakit otak pakai siwak. Nah, berikutnya yusahhihul ma'da wa yuqawwiha. Ini yutahhirul qalba. Berikutnya siwak itu mensucikan hati. Insyaallah hati kita disucikan. Bayangin adik-adik sekalian, kalau pakaian kita kotor itu gampang nyucinya. Sudah ambil deterjen, taruh air, udah digucak-gucak, aman, hilang tuh kotorannya. Kenapa? Kan kita lihat tuh kotorannya. Hati, sudah lihat nggak kotoran hati? Enggak. Kita nggak tahu kotoran hati kita kayak gimana, nggak tahu. Tapi jangan kepedean loh, bukan nih kemudian penyakit hati. Inoa penyakit dulu si muni ngono. Kalau ada yang orang bilang, loh aku nara penyakit hati, aku inoa penyakit no pas aku nara, nah itu penyakitnya tuh, itu penyakit hati. Itu nggak kelihatan. Salah satu cara kita menghilangkan dan mensucikan hati kita hendaknya dengan memakai siwak. Pakai siwak. Insya Allah luar biasa. Oh. Berikutnya apa katanya? Nah, ini nomor berapa? 20 ya. Wa a'dhamuha annahu yudzakiru asy-syahadata 'indal maut. La ilaha illallah, masyaallah tabarakallah. Orang yang gemar make siwak di akhir hayatnya diberikan kemudahan mengucapkan la ilaha illallah. Nih keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Saya rasa semua orang pengen meninggal dunia dalam keadaan gampang ngucapin kalimat la ilaha illallah. Dan itu tidak mudah ada sekalian. Tidak mudah untuk ngapain? Untuk untuk ngucapin kalimat la ilaha illallah pada sakaratul maut itu. Tidak mudah. Bayangin adik-adik sekalian, coba lihat itu bagaimana keutamaan dari siwak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, bahkan ini dijelasin dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Apa katanya? Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah qala tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fami. Ini dalilnya ya. Ini udah kita jelasin. Mardatun lirabbi ma ja'ani Jibril illa awsani bis-siwak hatta laqad khashitu an yufrada alayya wa ala ummati walaula anni akhafu an ashqa ala ummati la faradtuhu alaihim wa inni la astaqu hatta khashitu an ukhfiya maqadima fami. Apa kata baginda Rasul? Siwak ini kata baginda Rasul saking pentingnya siwak ini seperti yang tadi, membersihkan mulut, mendatangkan ridha Allah,
Apa kata baginda Rasul? Saya pernah, saking pentingnya siwak ini, Jibril pernah datang kepada saya. Ngapain? Ngasih tahu saya, baginda Rasul jangan lupa pakai siwak ya. Bayangin, saking pentingnya ampuna Allah Ta'ala perintahkan Jibril untuk ngapain? Memperingati baginda Rasul jangan lupa pakai siwak. Kurang-kurang pentingnya pakai siwak nggak mungkin tuh Jibril diperintahkan amal Allah Ta'ala untuk ngapain? Untuk memperingati baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siwak tersebut. Nah, maka adik-adik sekalian, ini keutamaan siwak yang sangat-sangat luar biasa. Maka oleh karena itu saya pengen pulang dari sini pelan-pelan pakai siwak. Adik-adik, pelan-pelan. Kenapa? Saya yakin awal-awal enggak enak banget. Saya dulu pertama-tama kali pakai, ya Allah enggak enak, beneran enggak enak. Dan mai, paranda namai, asli. Makanya itu kayaknya Sida kalau pakai gitu, itu kayak di Sida. Tapi saya kalau orang biasa tuh nyantai aja, tahu kita caranya. Enak enggak ini, enggak apa namanya? Nah, karena terbiasa kali ya. Nah, ini siwak itu masya Allah. Makanya adik-adik sekalian, terutama Sida yang hafal Quran, banyak cara orang gimana supaya kuat hafalannya, daya ingatnya kuat, hafalannya kuat. Bagus, silakan. Tapi jangan lupa juga nih resep dari para ulama. Apa itu? Kalau pengen kuat hafalan, pengen kuat ingatan, jangan lupa menggunakan siwak. Penting sekali untuk Sida semua adik-adik sekalian. Maka ini kalau orang tahu keutamaan siwak ini, masya Allah, berat sekali kalau tidak memakai siwak. Nah, maka ini nih luar biasa siwak itu. Muangkan adik-adik sekalian, Sida pulang dari sekali lagi nih. Paling tidak pertama-tama mungkin kita belum bisa pakai. Paling tidak nih adik-adik sekalian, ada dalam hati kita, oke lah, insya Allah jamaah aja gede yang doang siwak. Oh, jamaah aja beli doang, pokok duit. Jangan singgah siwak batur deh, sanger ya bare. Enggak siwak keju. Jangan. Sudah pakai siwak Sida sendirilah. Sida kalau punya siwak jangan kasih orang nyinggah. Sama kayak sikat gigi kan begitu kan? Kecuali nih kalau ada guru kita, para habaib, para ulama. Tahu nggak itu biasanya kami di antara murid-murid beliau lah gitu ya. Biasanya kita kasih siwak atau kadang kasih tasbih. Itu dipakai sekali, kemudian dikasih kita, ngambil berkah dari beliau-beliau. Itu juga ada siwak kita yang udah kita giniin, beliau yang pertama kali giniin di mulutnya, kemudian kita pakai. Kenapa? Ngambil berkah dari mulutnya beliau. Emang berkah dari mana ya? Berkah itu dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin dulu baginda Rasul itu kalau jalan di tempat-tempat itu biasanya anak-anak para sahabat nggak bawa air, pakai botol. Ya wallahu alam, mungkin botolnya orang dulu beda gitu ya. Setelah itu baginda Rasul ngapain? Itu air dicelupin tangan beliau, diginiin dikit, setelah itu dibawa ini air pulang sama anak-anak sahabat. Kenapa? Yang penting udah dapat berkah, tangan baginda Rasul udah megang air itu, berarti anak sahabat itu pulang. Baginda Rasul kalau wudu kadu yaqtatiluna ala wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tuh kalau baginda Rasul wudu, itu air wudunya baginda Rasul nggak ada yang jatuh ke bawah. Sahabat berebutan ya karena mau bekas wudu baginda Nabi. Kenapa? Pengen dapat tuh. Bahkan para sahabat itu ya, misalnya ada sahabat yang nggak dapat air wudu baginda Rasul, ada sahabat yang dapat air wudunya baginda Rasul, usapnya misalnya bokna muna sahabatnya, sahabat dapat gitu air wudu baginda Rasul, kan ada bokna, diambil lagi sama sahabat yang lain, bokna keding. Nah itu diusapin ke mukanya. Kenapa?
pengen dapat berkah dari air yang sudah dipegang sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat. Makanya sangat heran kalau ada orang bilang bid'ah ini berkah, bid'ah dari mana? Sahabat tuh pertama kali lakuin, makanya baca hadisnya. Mungkin sudah belum menemukan nih, yang penting sudah tahu gitu. Makanya kita sering ambil keberkahan dari guru-guru kita. Tuh, masya Allah. Tuh baginda Rasul tuh ya, semua makhluk itu kangen. Ini pernah nggak saya sebut itu? Ada pernah baginda Rasul megang batu. Ini batu dipegang sama baginda Rasul. Sahabat pada bingung, kok ada suara yang zikir. Kita ada sahabat zikir sudah, ende. Nggak ada sahabat yang zikir. Tahu sudah yang zikir? Yang zikir batu yang dipegang sama baginda Rasul. Dipindah nih batu. Sayyidina Ali coba, baginda Rasul coba aku jauh yang mana? Sayyidina Ali jauh ya. Batu ini sepi, narak zikir. Kenapa? Batu aja tahu bahwa yang megang dia adalah tangan agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu doang kangen nih baginda Rasul, apalagi kita ada di sekalian. Makanya sahabat itu masya Allah pengen tuh dapat berkahnya dari baginda Rasul luar biasa. Sahabat begitu. Ada dulu namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini al-mu'athir bi Rasulillah. Orang yang kalau bisa kita sebut apa juga awalnya si baginda Rasul itu yang dilakuin. Misal nih jatuh kudanya baginda Rasul di suatu tempat, sengaja ya rebaang jarana itu supaya apa? Supaya sama kudanya jatuh di tempat yang sama seperti baginda Rasul. Sahabat begitu, kenapa? Supaya dapat berkah. Begitu sahabat. Kayak adik-adik sekalian, masya Allah luar biasa. Dan keberkahan ini adik-adik sekalian itu nggak didapetin kalau dengan nggak ada akhlaknya. Makanya mudah-mudahan ke depan itu belajar akhlak itu juga penting. Mudah-mudahan nanti ada apa tuh madahnya lagi ya, akhlak lah. Dan mudah-mudahan ada jadwal lain lah. Itu tahu ulama-ulama dulu itu kenapa begitu-gitu kerennya. Satu di antaranya akhlaknya dijaga. Ada mahaguru kita Al-Mafullah Maulana Syekh misalnya. Beliau dulu ketika pergi ngaji ke guru beliau Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Ketika pergi ngaji ke sana gitu ngaji awal-awal. Ditanya, "Hal qara'ta ta'lim?" Segap ente udah baca ta'lim enggak? Kita ta'limul muta'allim. Oh belum ya? Wah belum. Oke udah. Ente nggak boleh ngaji di saya. Udah ente pulang dulu baca kitab ta'lim tersebut. Setelah itu baru kesini ngaji. Kenapa? Guru beliau pengen ngajarin perbaiki akhlak dulu baru ngaji di saya. Kenapa? Kalau orang udah baik akhlaknya insya Allah itu yang bikin keberkahan adik-adik sekalian. Akhlaknya. Makanya nih, masya Allah di sini kan sudah dilatih. Itu luar biasa. Dalam kitab ta'lim itu ya, itu telekak lejul guru itu diganggu. Sangat bisa dibolehin. Tengah apa lagi tengirat sandal guru itu, apalagi ngono sandalnya diganggu. Gak boleh. Dalam kitab ta'lim. Makanya masya Allah dijaga benar adab kita di sana. Dan ternyata betul para ulama itu dikhotamin kitab ta'limul muta'allim. Khotamin kitab misalnya kayak kitab Bidayatul Hidayah, masya Allah jadi keren semua. Satu yang bikin apa keberkahan itu mengalir diantaranya akhlak. Nah makanya adik-adik sekalian pada hari ini kita sudah ngebaca apa itu? Yang kita baca babus siwak, yaitu fadailus siwak, keutamaan siwak. Ada berapa keutamaannya? 20. Oke, insyaallah pertemuan berikutnya masih kita bab siwak. Apa yang kita baca nanti? Hukum memakai siwak gimana? Cara menggunakan siwak seperti apa? Siwak yang sunnah itu gimana panjangnya? Nabi looking no. Ngene salah sambung no belu. Atau gimana sih panjangnya siwak itu yang benar? Itu penting. Supaya apa? Supaya full sunnah siwak itu kita ketahui.
Oke, barakallahu fikum jami'an. Allah taala ala wa ala wa ilmu tamwajal subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.